Hey everyone, balik lagi sama gue Liv di sini. Jadi di video kali ini sebenarnya adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu video unboxing sepatu Warrior. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton video yang sebelumnya, kalian tonton dulu di sini. Ya, pokoknya di situ lah. Nanti gue akan taruh linknya karena jadi di video ini gue bakalan ngejawabin komentar-komentar kalian di video sebelumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tentang sepatu Warrior bakalan gue jawab di video ini. Karena ternyata banyak banget yang suka sama video yang kemarin. Jadi video kemarin itu udah tembus 6.000 berapa gitu. Apa udah 7.000 ya? Gue agak lupa juga. Kayaknya udah 7.000 deh yang video kemarin. Coba gue cek. Ya video kemarin udah tembus 6,8 udah cukup banyak. Jadi terima kasih banget yang udah nge-support gua, udah nontonin video gua, dan yang udah subscribe juga terima kasih banget. Yang belum subscribe ya terserah mau subscribe atau enggak. Kalau misalkan kalian suka sama video-video gua ya subscribe aja. Oke, jadi tanpa basa-basi, gua nggak mau video ini terlalu lama. Gua mau langsung bacain aja komen-komen kalian. Ini udah gue simpen di sini. Jadi yang paling banyak jadi kita masuk ke komen yang pertama yang dari Ikhtiar Asia. Itu ori apa premium bang? Mohon dijawab dan dimaafkan atas kekudetan saya ini. Oke, jadi ya gue jawab. Gue nggak tahu sih ini ori atau premium ya, tapi setahu gue untuk produk Warrior itu nggak ada yang premiumnya atau nggak ada yang KW-nya ya. Jadi ya gue bisa bilang ini ori gitu. Oke. Ya ini agak lucu sih pertanyaannya, karena apalagi yang mau di KW-in dari sepatu yang murah gitu. Sepatu Warrior paling mahal itu cuma 150.000. Jadi gue bingung kalau misalkan harus di KW-in, ya KW-nya harus harga berapa gitu. Jadi ya ini ori. Dan gue belinya juga di official store ya, jadi ya ori lah. Terus pertanyaan berikutnya dari Bos Bubur Tambun, beli di mana bang? Terus ada juga dari AS, nama tokonya bang. Terus dari Aldi, beli Classic Warrior Pro nya di mana bang? Ini orang nanya apa gimana ya, nggak ada tanda tanyanya. Jadi ya tolonglah bahasa Indonesia ya. Oke, jadi gue beli itu di Shopee. Jadi di Shopee itu ada official store-nya, kalau nggak salah namanya Warrior Shoes Indonesia. Itu udah verified. Gue nggak tahu sih itu official store atau enggak, tapi karena di Shopee udah verified, jadi gue anggap aja itu official store-nya gitu. Dan dari semua online shop yang gue tahu, yang gue dapetin ya, yang gue dapetin tuh hanya di Shopee yang ngejual Warrior Pro, walaupun kadang ngejualnya dengan size-nya yang limit ya, nggak terlalu banyak gitu. Oke, kita lanjut berikutnya dari Santri Prameswara. Om, apa? Tolonglah, gue masih muda coy, jangan dipanggil Om. Om, apa bedanya Classic Pro sama yang biasa? Jadi ini setahu gue ya, jadi kalau misalkan Classic Pro itu pertama perusahaannya memang beda, setahu gua ya, itu beda sama Warrior Indonesia, tapi sama-sama diproduksi di Indonesia. Terus bedanya apa? Sebenarnya dari fisiknya pun beda. Cuman masalahnya gua di sini nggak punya yang Warrior biasa ya. Tapi yang bisa gua kasih tahu itu dari fisiknya beda, dan paling mencolok perbedaannya itu adalah di heel patch-nya. Jadi kalau heel patch itu yang bulat, yang logo di kaki mata kaki ya. Jadi di heel patch-nya itu kalau Warrior Pro itu adanya di dalam, kalau misal apa kebalik ya? Jadi bedanya di situ sih. Terus sama dari warna, dari heel patch-nya kalau misalkan yang Warrior biasa tuh warnanya putih polos aja gitu, cuman ada kayak tekstur sama logonya seperti Warrior Pro tuh. Tapi kalau untuk yang Pro ini itu adanya di bagian luar kaki. Jadi misalkan ini kaki, heel patch-nya ada di sini, kalau yang itu adanya di sini yang biasa. Oke, kita lanjut. Dari Black 1996, kasih tahu dong biasa pakai size berapa, and di sepatu ini pakai size berapa? Anjir, gue bingung anjir, sumpah. Ini bukan dia doang yang nanya kayak gini. Di video-video gue sebelumnya juga banyak yang nanya gue pakai size berapa. Gue juga bingung kenapa gue harus ngasih tahu size gue berapa gitu.
Ya jadi gue pakai size itu size 42 ya di sepatu Warrior ini. Tapi kalau biasanya sih sebenarnya harusnya gue di 41,5. Kayak kalau gue pakai Converse itu nyamannya di 41,5. Tapi nggak banyak pembuat sepatu itu yang nyediain size di 41,5. Jadi biasanya gue lebihin jadi 42. Tapi kalau misalkan sepatu-sepatu olahraga gitu, biasanya kan sepatu olahraga di downsize gitu ya. Jadi emang sengaja dibuat supaya ngepres dan nyaman di kaki kita. Nah itu gue pakai 41 biasanya. Kayak gitu gue turunin. Tapi aslinya gue pakai 41,5. Cuman kalau di sepatu Warrior ini gue pakai 42. Terus lanjut dari Wahyu Eka Surya, bang videoin sepatunya yang sekarang bang, yang udah beberapa lama pemakaian. Oke, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu gimana kondisi sepatu gue sekarang, jadi sepatu ini tuh sebenarnya udah gue pakai ya, pemakaian gue itu selama sekitar sebulan lebih lah, hampir kita anggap aja 2 bulan untuk pemakaian gue ya. Walaupun sebenarnya sepatu ini udah ada dari beberapa bulan yang lalu, tapi 1 bulan pertama itu nggak gue pakai, bukan gue jadiin daily beater karena gue masih pakai Kompas waktu itu. Tapi sekarang gue ganti jadi Warrior karena gue bosen aja daily beater gue Kompas, jadi gue ganti jadi Warrior gitu. Dan udah gue pakai sekitar, ya kalau pemakaian sih kayaknya 2 bulan sih. Nah ini sebenarnya udah ada jawabannya dari Kempong. Dia ngomong pernah pakai buat sehari-hari yang Warrior LC Sparta. Kualitas sesuai harga lah, lumayan empuk, awet juga. Cuman kanvas mudah pudar dan solnya agak berat sih menurut gua. Tapi ya lumayan untuk sekelas brand lokal, keep mending lokal tapi ori daripada lokal tapi AHA. Ya dia agak ngeledek juga ya. Sebenarnya brand AHA itu bagus juga sih menurut gua. Si Bossage 666% human. Gua pakai Warrior udah lumayan lama, awet kok bang. Ya kayak gitu. Jadi ini jawaban-jawaban dari teman-teman. Jadi sebenarnya sepatu Warrior ini tuh menurut gue ya, menurut gue tuh enak banget dipakainya dan nyaman. Cuman emang untuk kanvasnya yang kayak gue bilang di review, kalau kan belum nonton reviewnya tonton dulu lah. Jadi itu emang agak berbeda. Tapi menurut gue nyaman-nyaman aja. Apalagi gue yang pakai itu Warrior Pro ya. Jadi Warrior Pro sama Warrior biasa itu sebenarnya berbeda. Jadi kalau si Kempong _titik ini ngomong dia pakai Warrior RC Sparta agak berat, mungkin ya di Warrior yang itu agak berat. Tapi kalau gue yang di Warrior Pro menurut gue sih nggak berat sih. Oke, tapi di sini sekalian gue kasih review gimana kondisi sepatu gue sekarang. Oke, jadi ini deh sepatu gue sekarang. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan seputar sepatu Warrior. Jadi ini ada beberapa komen dan ya gue ambil yang paling sering ditanya aja. Jadi ya itu beberapa ya paling sering ditanya tentang sepatu Warrior. Gue juga bingung sih kenapa kalian tertarik banget sama sepatu ini. Tapi makasih banget udah tertarik sama sepatu ini. Itu kayak menurut gue lebih ngena aja, walaupun kalian belum tentu beli. Tapi kalau kalian udah tertarik dengan sepatu lokal, itu menurut gue udah pencapaian yang luar biasa sih. Jadi ya support terus produk-produk lokal. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian kayak yang tadi nanya tokonya di mana, nanti gue taruh di bawah. Dan ya mungkin nanti nextnya gue setiap pembelian gue bakalan taruh sih gue beli di mana. Jadi biar kalau kalian tertarik kalian bisa beli juga gitu ya. So thank you banget yang udah nonton video ini. Makasih banget yang udah support gue sampai sejauh ini.
gue bener-bener makasih banget. Gue nggak nyangka sih yang gue buat sepatu warrior ini, walaupun gue buat simple tapi viewsnya jauh lebih besar dibandingkan video-video gue yang lain. Dan ya, thank you so much for watching. Galuh saying out. High five.